सर इन्होंने गलती की है, इनसे बोलिए ना मेरी बेटी से माफी मांगे। चल चल चुपचाप। Maharaja yang diminta membeli boneka oleh istrinya pergi ke toko seberang rumah. Ia pun memilih beberapa boneka dan menunjukkan pada istrinya tersebut. Hingga akhirnya ia mendapatkan bonekanya. Tak hanya boneka, ia juga melihat patung yang sangat bagus. Namun, tiba-tiba ada truk yang remnya blong dan menabrak rumah tempat keluarganya berada. Maharaja pun diam terpaku karena tak menyangka kejadian tersebut, dan orang-orang pun menghampiri tempat itu. Ternyata anak Maharaja selamat dari kejadian itu karena dilindungi oleh tempat sampah yang diberi nama Laksmi. Beberapa tahun berlalu, Jyoti sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Mereka berdua hidup damai dengan Maharaja yang bekerja sebagai tukang cukur dan Jyoti yang duduk di bangku SMA. Suatu hari, Jyoti dan ayahnya dipanggil oleh kepala sekolah karena Jyoti dituduh menuangkan alkohol ke dalam minuman tamu sekolah. Tuduhan itu ditujukan karena ada botol alkohol di dalam tasnya. Kepala sekolah pun sangat marah pada Jyoti karena itu. सिर पे बिठा के रख। Namun di tengah ketegangan itu, seorang guru masuk dengan membawa seorang siswa yang ternyata adalah pelaku sebenarnya. Kepala sekolah itu pun sangat marah padanya. Bahkan ia sempat menampar anak tersebut. Karena kesal, ia menyuruh semua orang pergi dari ruangannya. Namun Maharaja tetap berdiri di tempatnya dan menyuruh kepala sekolah untuk meminta maaf pada anaknya. Ia pun memanggil satpam untuk membawa Maharaja keluar. Namun ia tak mau pergi sebelum kepala sekolah itu meminta maaf. Melihat tiang yang dipegang Maharaja sudah mulai bengkok, akhirnya kepala sekolah pun meminta maaf pada Jyoti माफ कर दो। dan mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Jyoti harus berpisah dengan ayahnya selama seminggu karena ada kegiatan kemah dari sekolahnya. Setelah mengantar Jyoti pergi menaiki busnya, Maharaja kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai tukang cukur, dan ia terus bekerja hingga larut malam. Setelah selesai, ia pun pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba, ia tergeletak di lantai, di ruangan sekitarnya yang berantakan. Saat pagi tiba, Maharaja pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Ia menceritakan kronologi kejadiannya dari awal sampai akhir dan meminta polisi untuk mencari tong sampah yang dicuri. Namun polisi itu malah kesal pada Maharaja karena merasa diremehkan jika harus mencari pencuri tong sampah yang hilang. Karena kesal, polisi itu menendang Maharaja hingga ia tersungkur. Namun ia bersikap tak mau pergi hingga baju polisi itu pun sobek. Polisi yang ada di situ akhirnya menyeret paksa Maharaja. Namun ia berpegang pada besi penyangga hingga barang-barang di atasnya pun terjatuh. Inspektur yang baru datang pun terlihat kesal karena kantornya menjadi berantakan dan mata semua orang tertuju pada Maharaja. नमस्ते सर। Maharaja pun kembali menceritakan kronologi kasus pencurian tong sampah di rumahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Maharaja, inspektur juga kesal mendengarnya dan akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membawa Maharaja keluar. Ia juga mengancam Maharaja dengan senjata agar ia pergi dari kantornya. Setelah beberapa saat, Maharaja ternyata kembali lagi. Ia memberikan 40.000 rupiah sebagai uang muka dan menjanjikan 500.000 rupiah jika sang inspektur berhasil menemukan pencurinya. Seketika, inspektur langsung menamparnya karena tak ingin malu di hadapan anak buahnya jika ia menerima suap dari Maharaja. Karena tergoda dengan uang yang dijanjikan Maharaja, akhirnya inspektur dan anak buahnya melakukan penyelidikan di rumah Maharaja. Mereka mengecek seluruh bagian rumah untuk mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh pencuri. Namun karena melihat kasus ini agak sulit, inspektur pun mengisyaratkan Maharaja. Dan akhirnya ia menambah imbalan untuk sang inspektur menjadi 700 rupiah. Dana dan Selvam yang merampok rumah seorang ibu dan anaknya
sangat tak berbelas kasihan. Mereka menjara semua perhiasan dan barang berharga milik keluarga itu. Bahkan tak sampai di situ, Dana yang tergoda dengan kemolekan anak perempuan itu memaksanya untuk menuruti hasrat dirinya. Setelah menjara semua barang berharga, mereka pun pergi dari rumah itu dan menghilangkan jejak. Akhirnya ia juga meledakkan rumah itu. Maharaja yang masih berada di kantor polisi malah diperlakukan kasar oleh mereka. Saat sedang duduk di sebelah seorang pria, Maharaja melihat foto yang dipegang olehnya dan teringat sesuatu tentang orang itu. Saat malam kejadian, ia menemukan struk bengkel mobil di rumahnya dan Maharaja bergegas mencari pemilik mobil tersebut. Akhirnya, ia menemukan pemilik mobil itu. Ia menemuinya di sebuah restoran. Namun saat bertanya soal mobilnya, pria itu malah marah pada Maharaja karena mengira ia yang telah menyabotase mobilnya. Akhirnya Maharaja pun pergi meninggalkannya. Namun Dana yang dendam karena telah dipukuli oleh pria itu menghampirinya dan menantangnya berkelahi. Akhirnya mereka pun saling baku hantam. Teman-teman pria itu pun membantunya, namun mereka semua kalah dan hanya menyisakan pria tersebut yang akhirnya dihajar habis-habisan oleh Dana sampai ia tak mampu bergerak lagi. Maharaja yang menyadari bahwa Dana adalah salah satu pelaku pencurian di rumahnya, akhirnya mengikuti Dana dengan motornya. Dana yang menyadari dirinya sedang diikuti, akhirnya menelpon rekan-rekannya. Maharaja terus mengikutinya hingga ia sampai di sebuah bangunan. Saat sampai di tempat tersebut, tiba-tiba ada yang menyerangnya dari arah samping. Mereka langsung menyerang Maharaja berkali-kali hingga ia tersungkur di tanah, namun masih tetap dihajar oleh mereka. Mereka memegang tangan Maharaja untuk dipotong, namun sesaat sebelum pedang itu sampai, ia menarik tangan musuhnya hingga akhirnya tangan pria itu yang terpotong. Maharaja pun mengeluarkan pisau dari sakunya dan menyerang semua orang yang ada di sana hingga beberapa orang pun tumbang. Dana juga ikut menyerang Maharaja hingga ia sempat terpojok. Namun karena penuh dendam, keadaan pun berbalik dan memojokkan Dana hingga tak mampu melawan. Namun Dana yang licik tiba-tiba mengambil besi dan menancapkannya ke kaki Maharaja hingga ia kesakitan. Dana pun bergegas menuju motornya untuk kabur, namun Maharaja mengambil pedang dan menebas Dana hingga kepalanya terpenggal. Karena putri kecil Selvam akan berulang tahun, ia pun mengajaknya pergi ke toko emas untuk membeli kalung sebagai hadiah. Setelah melihat beberapa model kalung, akhirnya putri Selvam memilih kalung yang ia sukai. Setelah beberapa hari, Selvam kembali ke tempat itu untuk mengambil kalung untuk putrinya. Dan istrinya juga mengundang para tetangga untuk makan di rumahnya sebagai perayaan ulang tahun anaknya. Saat perjalanan pulang, Selvam mencari tukang cukur untuk memangkas jenggotnya agar terlihat rapi saat melaksanakan acara di rumahnya. Hingga ia sampai di pangkas rambut milik Maharaja. Ia segera masuk dan mencukur jenggotnya. Namun tiba-tiba alat cukur itu mati karena kehabisan baterai. Akhirnya Maharaja pergi untuk membeli baterai baru. Selvam tiba-tiba ditelepon oleh temannya dan disuruh segera kabur meninggalkan kota karena perampokan mereka sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Setelah ia berbincang dengan temannya, ia pun terkejut karena tiba-tiba ada Maharaja di belakangnya dan mengira ia telah mendengar percakapannya dengan temannya. Setelah sampai di rumah, mereka pun menyiapkan acaranya dan saat mencari kalung untuk anaknya, mereka tak menemukannya dimanapun juga. Ternyata kalung itu tertinggal di pangkas rambut milik Maharaja. Ia pun pergi untuk mengembalikan kalung itu. Ia mencari rumah Selvan hingga akhirnya ia menemukannya. Namun di saat bersamaan, ada polisi yang datang ke rumah Selvam untuk menangkap mereka. Namun rekan Selvam marah melawan dan menodongkan senjata api ke arah petugas hingga mereka harus menembaknya. Selvam pun dibawa ke kantor polisi. Karena ada Maharaja di sana, ia mengira Maharaja lah yang telah melaporkannya hingga akhirnya ia dendam pada Maharaja. Karena tak bisa membuat laporan jika hanya kehilangan tong sampah, akhirnya Maharaja menceritakan kisah yang
yang sebenarnya kepada polisi. Dan ternyata anak Maharaja lah yang dirampok oleh pencuri itu. Selvam memukul anak itu berkali-kali hingga ia kesakitan. Tak hanya itu, Nala dan Dana juga menyetubuhi anak itu beberapa kali sebelum mereka meninggalkannya. Nala yang membutuhkan uang akhirnya berpura-pura menjadi salah satu pelaku pencurian di rumah Maharaja. Saat sampai, ia pun langsung memperagakan bagaimana ia melakukan pencurian. Namun siapa sangka, ternyata Nala adalah orang yang melakukan pencurian tersebut. Maharaja memastikan Nala adalah pelakunya, dan ia pun yakin setelah menemukan benjolan di punggung Nala. Polisi yang ternyata sudah mengetahui kebenaran itu, akhirnya memberikan parang ke Maharaja dan mengunci mereka berdua di rumah tersebut. Nala pun meminta ampun pada Maharaja. Namun karena sakit hati yang teramat dalam, akhirnya Maharaja pun menebas Nala berkali-kali hingga tubuhnya penuh luka. Tak sampai di situ, ia juga menghabisi Nala untuk melampiaskan dendam yang telah ia simpan selama ini. Saat ini yang tersisa dari para perampok hanyalah Selvam, dan ternyata polisi juga sudah mengetahui keberadaannya. Maharaja pun langsung datang ke markas Selvam. Di sana terdapat rekan-rekannya yang sudah bertarung terlebih dahulu. Dengan penuh dendam, Maharaja menghajar rekan-rekan Selvam tersebut tanpa ampun hingga mereka tak mampu melawan lagi. Selvam yang sudah sampai di atas gedung langsung bergegas menuju tempat di mana Maharaja berada. Saat mereka saling bertatapan, Maharaja pun kaget karena ternyata itu adalah Selvam, pria yang pernah ia ditemui 15 tahun yang lalu. Saking kagetnya, ia sampai tak mampu berkata-kata lagi dan bahkan hanya diam saat dipukuli oleh Selvam. Selvam pun melampiaskan dendamnya pada Maharaja. Ia memukulnya berkali-kali hingga ia dilempar ke arah tangga. Karena sudah muak dengan Selvam, Maharaja pun akhirnya melawan balik Selvam dan memukulnya berkali-kali. Ia juga mendorongnya ke arah tembok hingga jebol. Ia juga mengambil bata dan memukulkannya ke kaki Selvam hingga ia menjerit kesakitan. Putri Maharaja yang ingin bertemu dengan pelaku perampokan itu akhirnya sampai di tempat tersebut bersama dengan gurunya. Saat sampai, Maharaja melarangnya untuk menemui orang itu, namun ia bersikeras untuk menemuinya. Akhirnya ia pun berbicara pada Selvam. Ia mengeluarkan kain yang berisi perhiasan dan dilemparkan ke arah Selvam. Ia pun mulai berbicara padanya dan mengutarakan semua isi hatinya. Setelah selesai, ia pun memanggil ayahnya. Saat Maharaja dan putrinya berjalan pergi, Selvam pun melihat perhiasan itu dan terkejut karena ada kalung hadiah untuk putrinya. Ternyata 16 tahun yang lalu, setelah Selvam ditahan, Maharaja mengunjungi rumah istri Selvam untuk mengembalikan kalung yang tertinggal di tokonya. Namun istri Selvam menolaknya karena itu hasil dari kejahatan untuk menghibur anak Selvam. Istri Maharaja pun menyuruhnya untuk membeli boneka di seberang rumah. Saat Maharaja sedang memilih boneka, tiba-tiba ada truk yang hilang kendali dan menabrak rumah istri Selvam dan menewaskan mereka semua, kecuali anak Selvam yang selamat karena dilindungi oleh tong sampah. Selvam pun sadar bahwa anak yang ada di hadapannya adalah anaknya dengan tanda lahir di punggung. Setelah menyadari semuanya, Selvam pun berusaha untuk bertemu putrinya itu. Namun semuanya sudah terlambat. Maharaja pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan Selvam. Selvam yang sangat menyesali perbuatannya, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas gedung dan langsung tewas seketika.